Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ilallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ananda sekalian, siswa-siswi SD Islam Integral Luqman Al-Hakim yang Ustadz cintai, Ustadz banggakan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki puasa yang keempat. Semoga Ananda semua bisa menjalankannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan puasa, terutama hal-hal yang terkait dengan manfaat, kegunaan dan lain sebagainya daripada puasa itu sendiri. Yang pertama, anandaku sekalian, puasa dari segi kesehatan. Bagi orang yang berpuasa, oleh pakar kesehatan mengatakan itu akan lebih sehat. Di antara kesehatan yang didapatkan adalah kesehatan mental. Ya, orang berpuasa itu mentalnya lebih baik, mentalnya lebih bagus, mentalnya lebih kuat, mentalnya lebih kokoh. Oleh pakar kesehatan juga menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu mampu menurunkan berat badan. Nah, bagi yang mau diet, yang merasa badannya besar, beratnya berlebih, nah berpuasa inilah justru cara yang terbaik untuk menurunkan berat badan. Ya, karena saat kita berpuasa itu banyak lemak-lemak di dalam tubuh kita yang dibakar. Ya, lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita itu yang menyebabkan kita kegemukan atau menyebabkan berat badan kita bertambah, itu akan dibakar oleh sistem yang ada di dalam tubuh kita ketika kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian dokter juga menyampaikan bahwa orang yang berpuasa itu otaknya lebih encer, otaknya lebih baik, ya, otaknya lebih cemerlang. Maka kalau mau menjadi anak yang cerdas, mau menjadi anak yang pintar, mau menjadi anak yang cemerlang, mau menjadi anak yang juara, ya, mudah saja banyak berpuasa atau sering-sering berpuasa. Karena ini dilihat dari sisi kesehatan oleh para pakar, oleh para dokter sudah melakukan penelitian. Ya, melakukan penelitian sehingga kemudian menemukan bahwa ternyata puasa itu luar biasa manfaatnya dari sisi kesehatan. Kemudian dari sisi sosial, anandaku sekalian, bahwa sesungguhnya berpuasa ini mengajarkan kepada kita untuk merasakan betapa yang namanya tidak makan itu ya cukup mengganggu. Bahwa betapa ketika perut kita ini dalam keadaan tidak berisi, dalam keadaan keroncongan itu memang kita rasakan tidak enak. Nah, inilah diantara manfaat puasa ini agar kita merasakan betapa pedihnya penderitaan orang-orang yang miskin, orang-orang yang duafa, ya, orang-orang yang bingung mau makan apa. Ya, kalau teman-teman sekalian yang orang tuanya dari sisi finansialnya atau uangnya banyak, maka teman-teman akan mengatakan mau makan apa. Artinya banyak pilihan. Ya, bagi orang yang punya finansial besar, bagi orang yang punya uang yang banyak, ya, bagi orang yang punya harta yang banyak, dia akan bebas memilih apa yang mau dimakan. Ya. Maka pertanyaannya yang muncul itu mau makan apa? Artinya apa saja ada, tinggal mau makan apa.
Tapi untuk orang-orang yang tidak punya, anandaku sekalian, orang-orang yang susah, ya, para pemulung mungkin, fakir, miskin, orang-orang du'afa itu, yang ada di dalam pikirannya itu ketika mau makan itu pertanyaan adalah apa yang mau dimakan. Ya, karena bingung apa yang mau dimakan. Tidak ada nasi, tidak ada ikan, tidak ada ayam, tidak ada daging, tidak ada sayur, dan tidak ada yang lainnya. Sehingga kemudian itu pertanyaan yang muncul, apa yang mau dimakan. Maka anandaku sekalian, puasa ini mengajarkan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang susah mencari makan. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kesulitan. Ya, merasakan apa yang menjadi derita orang-orang yang tidak mampu. Kemudian yang terakhir, anandaku sekalian, dari sisi syariat, dari sisi syar'i, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana puasa orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita ini disuruh berpuasa, diwajibkan berpuasa itu karena memang sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Targetnya apa daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Maka rugi kalau kemudian kita berpuasa ini kemudian tidak bertakwa. Hal yang lain teman-teman sekalian, anandaku sekalian, adalah ada dua kebahagiaan, kesenangan bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, lis-shaimi farhatan. Ada dua kesenangan, kebahagiaan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, indal iftar, ketika dia buka puasa. Luar biasa anandaku sekalian, ketika kita menahan makan minum seharian penuh, kemudian ketika berbuka itu wah nikmat sekali, luar biasa nikmatnya. Inilah kesenangan di antara orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, inda liqa'i rabbi, ketika dia nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang berpuasa itu Allah mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi bih. Ya, puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalas puasa itu. Makanya kemudian orang yang berpuasa itu punya tempat tersendiri nanti. Dia punya pintu sendiri untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita rebut itu anandaku sekalian. Mari kita berpuasa, berjuang untuk menjalankan ibadah puasa, memperbanyak amal di dalam bulan puasa, baca Quran, sholat sunnah dan lain sebagainya. Dan Ustadz ingatkan kepada anandaku sekalian, untuk anak-anak yang mungkin masih kelas 1, yang mungkin belum kuat untuk puasa sehari penuh, ya paling tidak puasa setengah hari. Ya, bangun sahur kemudian bertahan sampai duhur, nanti pas azan duhur ya makan kalau memang belum mampu. Tapi bagi anak-anakku sekalian yang sudah kuat, yang sudah mampu, ya silahkan berpuasa sehari penuh. Nah itu saja yang ingin Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, terutama bagi diri Ustadz sendiri. Jaga kesehatan anak-anakku sekalian, tetap beribadah, baca Quran, belajar, dan jangan lupa juga bantu kedua orang tuanya, sehingga kemudian kita menjalankan puasa ini betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-afwa minkum wal haqqu min rabbik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.